Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Apakah musibah itu adalah peringatan atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu apakah manusia mengira mereka yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji, mereka dibiarkan tidak dalam ujian? Sungguh nyata orang-orang sebelum kamu diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kufur atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, musibah itu bisa menjadikan sebuah peringatan. Karena manusia-manusia sudah melakukan kezaliman. Seumpamanya banjir, karena ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, membuang sampah sembarangan, membangun pembangunan kapling, komplek, perumahan-perumahan, pabrik-pabrik yang tidak memperhatikan saluran pembuangan airnya, penggundulan hutan dengan pohon-pohon yang ditebang, padahal pohon-pohon itu adalah untuk penyerapan air sehingga kokoh adanya dengan pohon itu. Kemudian karena sebab kekuasaan dan kerakusan dari manusia yang memiliki dunia yang tidak pernah ada puasnya, sehingga Allah berikan musibah. Dan ini adalah sebuah peringatan agar kita kembali kepada Allah dengan cara apa? Menata alam, memperbaiki alam, memperbaiki saluran air, tidak membuang sampah dengan sembarangan, tidak menggunduli hutan dengan dibabat habis pepohonannya, pembangunan pabrik, pembangunan rumah mewah yang memperhatikan sarana dan saluran air, maka musibah itu dapat dihindarkan. Dan musibah bisa menjadikan ujian untuk orang-orang yang beriman, agar naik kadar imannya, mempertahankan imannya. Karena dari dulu hingga sekarang, orang-orang yang beriman tidak luput daripada ujian. Maka dalam menghadapi musibah, banjir seperti yang terjadi saat ini di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di daerah Garut khususnya Sukabumi, mari kepada pemerintahan setempat, Pak Gubernur, kepada pemerintahan Jabar, pemerintahan daerah, Pak Bupati, sampai ke tingkat yang tinggi, paling yang bawah, RT, masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, kita rawat, kita bina lingkungan dengan gotong royong membersihkan gotong royong membenarkan saluran air, ya, tidak menggunduli hutan, pembangunan yang memperhatikan sarana penyaluran air yang betul, maka insya Allah musibah itu dapat kita atasi. Dan di dalam musibah itu ada musibah yang menimpa kepada fisik, musibah yang menimpa kepada harta, musibah yang menimpa kepada jiwa. Musibah yang menimpa kepada fisik seperti sakit, musibah yang menimpa kepada harta, kehilangan harta benda kita, musibah yang menimpa kepada jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai.
dalam berbagai macam musibah, baik gempa, baik banjir, bahkan peperangan. Itu sudah mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan pribadi-pribadi yang seyogyanya tidak menjadi korban. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah 2 Al-Baqarah pada ayat 1, 53, 54, 155, 156 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia ataupun duka. Sebagian saudara-saudara kita, keluarga kita diuji dengan sakit. Istrinya mungkin, suaminya mungkin, anaknya, ayahnya, ibunya, tetangga, guru kita. Atau mungkin yang mendapatkan bencana dari banjir, dari gempa, bahkan di negara luar sana bencana perang. Jadikan sabar, tetap sabar, tahan. Sabar itu mengokohkan diri kita, jiwa kita untuk tetap di jalan Allah. Kemudian laksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Bersabar, karena dengan bersabar Allah cinta. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam menghadapi musibah, baik yang menimpa fisik, baik yang menimpa kepada harta, baik yang menimpa kepada jiwa, sebagaimana Allah nyatakan di ayat selanjutnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kepadamu minal khauf, dengan rasa ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintainya, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, baik yang menimpa kepada fisik, kepada harta, kepada jiwa, mereka mengatakan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa harta, bahwa jiwa, bahwa diri kita, kedudukan, jabatan, anak, kemewahan, dunia ini hatta, semuanya adalah milik Allah. Saat kita lahir tidak membawa apa-apa. Bahkan saat pulang pun kita tidak membawa apa-apa. Lihat seorang bayi saat dilahirkan hanya telanjang bulat, dan saat kematian kita kembali untuk ke alam yang kekal, dibawa ke alam kubur, kita pun telanjang. Adapun kain putih yang memakaikan adalah orang yang hidup. Ini adalah dalil yang nyata dan amal soleh yang akan menemani kita saat kita di alam kubur, dan yang menyelamatkan di yaumul hisab. Maka dengan musibah, berbagai macam musibah seperti yang terjadi
Saat ini dengan curah hujan yang cukup deras di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Sukawening, sebagian hari ini ada yang mendapatkan bencana banjir bandang. Semoga tidak ada korban baik fisik baik jiwa. Dan mari kita untuk mendoakan saudara-saudara kita dimanapun adanya, karena mukmin adalah saudara, kullu mukmin ikhwah. Semoga saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini cerah hujan, derasnya hujan, musim hujan, sehingga di beberapa wilayah terjadi banjir, seperti di Sukawening banjir bandang, juga di beberapa wilayah Indonesia yang lainnya, seperti yang diberitakan di media elektronik. Allah amankan, Allah selamatkan, Allah lindungi. Doa kita sangat berarti bagi saudara-saudara kita. Walaupun kita berada dimanapun kita adanya, kita doakan mereka. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah, kami mohon rahmatmu ya Allah. Lindungi kami, saudara kami, keluarga kami dari bencana yang terjadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.